Bab 26, Fatan menyukai Alina. Alina telah tiba di resort yang dekat dengan Danau Labuan Cermin. Pemandangannya sangat indah dan asri. Udara segar yang terhirup sangat menenangkan. Hembusan angin yang sepoi-sepoi sangat nyaman terkena oleh kulit. Alina duduk dan melihat ke arah langit yang sangat cerah tapi tidak terlalu panas. Ladang di sana tertata rapi dan sangat nyaman dipandang. Penulis cantik itu pun mulai merapikan barang-barang yang ia bawa. Karena dia memutuskan untuk liburan selama 1 minggu. Hari ini aku mau istirahat aja dulu di resort. Kapak banget, gumamnya. Alina pun memesan makanan melalui layanan kamar di resort malam itu. Setelah makan malamnya selesai, penulis itu membuka laptopnya dan mulai menulis 1 bab untuk cerita barunya sebelum tidur. Hatinya sangat tenang dan senang, ide-ide muncul dengan mudah di dalam pikirannya. Ia juga sudah melupakan kegugupan atas kehadiran sepupunya di balik papan dan juga rasa malunya atas dirinya yang mabuk waktu itu. Tidak terasa 1 jam telah berlalu. Penulis itu mematikan laptopnya. Kemudian, perlahan ia berjalan menuju kasur dan berbaring. Ia membuka ponselnya dan melihat beberapa pesan masuk dari Retno, Liz dan juga Fotan. Alina membalas semua pesan itu satu persatu sesuai dengan pesan yang teman-temannya itu kirimkan. Liz baik banget. Dia selalu saja khawatir, dia sangat bisa diandalkan. Seperti seorang kakak, gumam Alina lalu perlahan matanya tertutup dan ia pun tertidur. Keesokan harinya Fatan bangun pagi-pagi untuk bersiap datang ke rumah Alina. Karena ia sudah mengatakan sebelumnya pada penulis itu bahwa mereka akan bertemu untuk urusan pekerjaan. Kamu mau kemana, nak? Tanya Indah begitu melihat anaknya duduk sarapan dengan pakaian kasual yang rapi dan menambah ketampanan Fatan yang pada dasarnya sudah tampan. Mau kerja, Ma? Jawab Fatan kemudian memasukkan bubur ayam buatan mamanya ke dalam mulut. Rapi banget. Mau kerja apa mau ketemuan? Goda Indah. Mama mah mulai deh. Gerutu Fatan menatap wajah Indah dengan raut. Wajah merajuk. Astaga, udah gede kok masih merajuk sama mamanya. Gimana nanti kalau udah dapet cewek? Malulah, nak. Oh, tegur Indah. Tiba-tiba wajah Fatan berubah menjadi datar. Ayolah, Ma. Walaupun nanti aku udah dapet cewek, aku akan tetap merajuk dan manja sama mama. Karena mau gimana? Juga mamalah yang nomor 1 dalam hidupku, tukas Fatan. Indah merasa terharu atas apa yang baru saja dikatakan oleh anak semata wayangnya. Itu, Indah mengurus Fatan sendirian setelah suaminya meninggal ketika Fatan berumur 9 tahun. Pada saat itu adalah masa-masa sulit baginya, karena di saat yang sama ia juga baru saja keguguran adik Fatan. Jadi bisa dibilang duka yang Indah alami sangat tragis. Di saat yang bersamaan, ia kehilangan suami yang sangat ia sayangi dan anak tercintanya yang belum sempat lahir ke dunia. Jika saja tidak ada Fatan yang harus tetap ia besarkan, entah apa yang akan terjadi. Pada Indah, jati Fatan adalah satu-satunya alasan Indah bertahan hidup selama ini. Gimana kalau nanti cewek kamu nggak suka sama mama? Tanya Indah dengan nada bercanda. Pertama-tama, aku usahakan dulu biar dia suka dan akur sama mama. Tapi kalau dia masih nggak mau, ya aku tinggalin dia. Buat apa aku hidup dengan orang yang tidak suka dengan wanita yang menjadi alasanku selama ini untuk hidup? Jawab Fatan serius. Indah bertambah terharu dengan perkataan Fatan. Padahal wanita itu tadinya hanya bercanda. Tapi anaknya menjawab dengan serius sehingga Indah merasa sangat bangga dan merasa sudah berhasil membesarkan anak walaupun ia sendirian. Indah dengan sekuat tenaganya menahan air mata yang hampir terjatuh. Ia tidak ingin anaknya juga sedih dan membatalkan janji temunya hari ini. Ma, iya kenapa, nak? Menurut Mama, Alina kayak mana? Oh, Alina, kamu suka sama dia? Goda Indah lagi? Entahlah, Ma, aku juga belum yakin. Tapi aku rasa kayaknya gitu. Tiba-tiba saja Fatan
berkata jujur pada Indah karena saking bingungnya dia menghadapi Alina yang suka berubah-ubah. Alina, menurut mama dia anak yang baik dan sopan. Tutur Indah. Apa? Sopan, Ma? Padahal kesan dia pertama kali sama mama cetus kok. Ya ampun, Fatan. Kamu ini yang ngertilah sedikit. Gimana kalau kamu ada di posisi Alina? 2 kali kan dia masuk rumah sakit gara-gara kamu dan teman satu gengmu. Janesen bukan dari gengku, Ma. Walaupun sama aja lah. Kalian sama-sama anak motor. Pasti gadis itu sangat ketakutan. Ditambah lagi sama kondisinya, keluh Indah menunjukkan mimik, wajah sedih. Kenapa Mama sedih? Iya, Mama sedih lah, kan Alina calon mantu Mama. Oh my God, Mama ini sudah mengklaim menantu terus. Kamu juga kan udah suka sama dia, tapi kayaknya dia nggak, Ma. Sahut Fatan langsung. Indah terdiam sejenak. Anak Mama setampan ini baik dan juga cerdas kok dia. Nggak mau sih. Nggak tahu lah, Ma. Fatan pusing. Aku udah selesai makan. Aku mau langsung ke rumah Alina aja. Tuh kan ketahuan mau ketemuan, seletuk Indah sumringah. Fatan memasang gelagat bingung. Apa? Bukan, Ma. Urusan pekerjaan. Lihatlah kegugupan kamu, Nak. Iya. Mama tahu urusan pekerjaan sekaligus ketemuan. Kan? Lagi-lagi Indah menggoda Fatan. Fatan bergegas berdiri dan berjalan keluar. Terserah Mama ajalah mau mikir kayak mana. Fatan berangkat. Setelah melihat Fatan pergi meninggalkan rumah, Indah kembali tersenyum. Akhirnya Fatan bisa jatuh hati sama cewek yang benar, ucapnya. Fatan sudah tiba di halaman rumah Alina. Ia memanggil Alina, tapi penulis cantik itu tidak keluar sama sekali dari dalam rumah. Pria tampan itu mencoba menelponnya karena mungkin Alina masih tertidur, karena lampu rumahnya masih menyala seluruhnya. Kenapa nggak diangkat sih? Gumam Fatan dengan terus mencoba menghubungi Alina. Sudah setengah jam Fatan menunggu dan terus menghubungi Alina. Tapi masih tidak ada jawaban apapun dari penulis cantik itu. Kekhawatiran pun mulai menerpa Fatan. Pikirannya tiba-tiba kalut khawatir Alina dilukai atau hal buruk lainnya. Fatan pun melihat ke sekeliling memastikan aman tidak ada orang, karena dia hendak memanjat pagar rumah Alina. Ketika Fatan sudah sampai di ujung pagar, Lacey yang sedang berolahraga pagi melihat aksi Fatan. Sahabat baru, Alina itu segera berlari lalu menarik Fatan. Sampai terjatuh ke tanah. Au, sakit banget. Kamu ini kenapa sih? Bentak Fatan. Kamu kan anak geng motor yang udah mencelakai Alina. Bukan aku ya. Tapi geng motor lain, sama aja. Kalian sama-sama komunitas motor. Kamu ini bukanlah beda. Walaupun kami satu komunitas kami tidak saling terhubung. Bukan, kami nggak satu komunitas sama geng orang itu karena mereka itu parasit dan Stop, berhenti ngerocos bro. Pusing kepala aku dengerin kamu. Aku nggak peduli kalian satu komunitas atau bukan, atau apapun itu. Sekarang aku mau tanya kenapa kamu di sini, di rumah sahabatku. Potong Lacey tidak ingin mendengarkan penjelasan Fatan. Kamu sahabat anak itu. Aku pikir dia nggak punya sahabat. Iya punyalah, walaupun kami baru mulai bersahabat. Pantes, cepetan jawab pertanyaan aku tadi. Oh iya, sekalian aku juga mau tanya. Aku hari ini ada janji temu sama Alina. Tapi tadi aku panggil, aku telepon dia nggak jawab apa-apa. Kamu tahu nggak dia ada di mana? Aku jadi khawatir. Anak ini khawatir sama Alina. Apa dia suka sama Alina? Batin Lisa. Fatan melambaikan tangannya di depan wajah Liz karena wanita itu diam saja. Oh, kayaknya kamu harus ganti jadwal janji temu sama Alina, dia lagi nggak ada di rumah untuk beberapa hari. Kenapa? Kemana dia? Aku nggak bisa kasih tahu sama kamu, nanti Alina marah sama aku. Liz segera pergi meninggalkan Fatan. Begitu ia menjawab pertanyaannya, pria tampan itu tidak merasa puas dengan jawaban itu. Ia pun mengikuti Liz pergi sampai ke depan rumah Liz. Begitu sampai di rumah,
Lis segera masuk dan menutup pintu, tapi Fatan tidak juga pergi dari sana karena masih menunggu jawaban yang ia inginkan. Lis melihat Fatan lewat jendela rumahnya, dan Fatan masih saja tetap tinggal di luar. Astaga, gimana ini? Alin bisa marah kalau aku kasih tahu? Mudah-mudahan aja pas aku selesai mandi sama siap-siap anak itu udah pergi. Lis pun mengabaikan Fatan dan melakukan kegiatan rutin setiap paginya sebelum berangkat kerja. Setelah beberapa saat Lis sudah siap dan menuju garasi rumahnya untuk mengeluarkan mobil, akan tetapi begitu Lis hendak belok ke jalan, Fatan berdiri tepat di depan mobilnya. Hampir saja pria tampan itu tertabrak. Lis mengklakson agar Fatan beranjak dari tempatnya, tapi pria itu sangat keras kepala dan bergeming. Wah, cowok ini bikin aku naik darah aja. Aku bisa telat kalau kayak gini, kesal Lisa. Lis keluar dari mobil dengan penuh amarah dan mendorong Fatan. Tapi Fatan bergeming, tekadnya lebih kuat daripada tenaga Lis. Kamu ini mau apa sih? Aku mau tahu di mana Alina sekarang juga. Kalau kamu nggak mau jawab, akan aku buat kamu telat masuk kerja dan kena marah. Wah, kamu ini, kenapa? Kamu suka sama Alina? Seobsesi itu kamu mau tahu? Di mana keberadaan Alin? Iya, aku suka sama dia, tegas Fatan penuh keyakinan dengan spontan. Mulut Lis ternganga saking terkejut mendengar jawaban Fatan yang spontan dengan nada keras. Wanita itu tidak menyangka Alina akan mendapatkan pria tampan yang tulus menyukainya terlepas dari apa yang ada pada diri wanita itu. Berau, Alin sekarang ada di Berau. Dia lagi berwisata ke Danau Labuan Cermin. Ucap Lis yang masih terkejut. Berau, dia sama siapa? Tadinya mau ngajak aku. Tapi aku nggak bisa jadinya dia pergi sendiri. Kalau gitu aku bakalan nyusul dia sekarang juga. Bahaya kalau Alina sendirian aja di sana. Kenapa bahaya? Tanya Lis heran. Sebenarnya Fatan khawatir Janeson akan berbuat jahat lagi terhadap Alina. Ditambah lagi kalau Alina jauh dari jangkauan Fatan. Aku sekarang selalu khawatir kalau Alina tidak ada di sekitarku. Jawab Fatan lalu, bergegas pergi dari sana tanpa pamit ataupun berterima kasih. Kalau anak itu nyusul Alin, nanti Alin bisa ngamuk sama aku, ucap Lis. Hei, bentar, berhenti, bersambung.